Seketika kondisi indoor menjadi gelap. Hanya cahaya dari bulan yang menerangi dan lilin di atas taburan bunga tengah kolam terus bergoyang terkena terpaan angin. Jeff, ada apa ini? Keenan menjatuhkan perintah pada asistennya yang berdiri di belakangnya. Sebentar, tuan, saya cek. Baru juga Jeff setengah jalan untuk memeriksa. Sebuah layar proyektor memantulkan cahaya ke dinding seberang kolam. Posisi itu tepat berada di hadapan Keenan dan lainnya. Entah kenapa Keenan refleks menggenggam tangan Lisa. Menyelipkan jemarinya di antara jemari ramping istrinya. Ken, kamu membuat kejutan apa lagi? Tanya Jason. Bukan aku, jawab Keenan dengan tegang. Bukan hanya Keenan, Lisa pun meremas tangan Keenan sebagai tanda dirinya merasa tidak nyaman. Resah, takut. Layar masih putih, seolah memberi interupsi supaya semua orang menatap ke arah sana. Sejenak, sampai pantulan layar yang cukup besar kini mulai mengeluarkan video. Sebuah catatan pembuka. Selamat ulang tahun Lisa Mahendra. Dari yang selalu mencintaimu. Lisa menoleh sedikit ke atas melihat Keenan. Pria itu seolah mengerti apa yang Lisa pertanyakan. Keenan menggeleng lemah menunjukkan kalau memang bukan Keenan yang melakukannya. Hal itu memicu ketegangan di turat saraf Lisa. Apa yang dia resahkan sedari tadi sepertinya akan terpampang di depan mata. Beberapa detik kemudian, catatan pembuka yang tertulis di layar berganti menjadi sebuah video. Nampak rekaman itu ada di dalam kamar. Terlihat jelas, posisi kamera mengarah pada sepasang dua insan yang baru saja masuk. Sepertinya dalam keadaan mabuk. Bibir keduanya saling bertaut. Belum nampak siapa mereka karena sang pria masih memunggungi kamera dan pasangannya masih dia lumat tersudut di dinding. Ada apa ini? Evelyn masih melihat layar dengan bingung, begitupun lainnya. Sampai akhirnya di rekaman layar menunjukkan pergerakan setelahnya. Saat pria itu terlihat mulai menyentuh tubuh pasangannya, si wanita mendorongnya hingga di kamera dengan jelas menunjukkan siapa wanita dan pria di sana. Lisa dan Andreas. Keenan membulatkan mata. Tidak, bukan hanya dia. Rekaman video di layar itu membuat semua terkejut bukan main. Wanita yang sedari tadi mereka angungkan. Wanita yang hari ini sedang mendapat perlakuan spesial. Tiba-tiba menjatuhkan semua hal positif tentangnya. Semua belum membuka suara, mereka masih memacu jantung melihat ke layar. Tontonan masih berlanjut di mana kedua insan kembali saling melumat, namun kali ini Andreas nampak lebih agresif. Tangannya mulai menggerayangi meski terlihat jelas jika Lisa berusaha menolak. Sampai akhirnya Andreas mendorong Lisa hingga terjatuh ke atas ranjang. Segera pula pria itu mengambil posisi di atas kekasihnya itu. Dan layar mati. Tontonan selesai. Tidak. Tontonan selanjutnya dimulai. Semua mata kini tertuju pada Lisa. Saat wanita itu masih belum kembali sepenuhnya dari memori masa lalu yang baru diperlihatkan di layar. Masa lalu di mana malam itu juga Lisa akhirnya memilih memutuskan hubungan dengan Andreas. Katakan pada kami, apa maksudnya semua itu, hah? Evelyn mengeluarkan suara penuh kekecewaan bercampur emosi. Suara itu pun mengembalikan lamunan Lisa. Dia sepenuhnya sudah tersadar, jika posisinya kini tidaklah aman. Lisa bukan lagi ratu semalam, dia bahkan kini seperti seekor kelinci di tengah para serigala. Tatapan mereka seakan ingin mencabiknya. Lisa tergagap, dia sungguh tidak tahu harus berkata apa. Bahkan genggaman tangan Keenan yang begitu menenangkan kini lenyap. Pria itu melepasnya membuat Lisa melihat ke arah tangannya yang hampa beralih memberi sorot penuh makna pada tatapan Keenan yang sama seperti lainnya, emosi dan kecewa. Lisa, jawab Mama.
Itu video apa? Itu tidak seperti yang Mama pikirkan. Aku dan dia tidak melakukan apa-apa setelahnya. Lisa tergagap. Dia benar-benar takut kali ini. Lisa kembali beralih pada Kinan, dia meremas lengan suaminya meminta perlindungan. Ken, kamu percaya, kan, padaku? Aku tidak melakukannya dengan Andreas. Mata Lisa sudah semakin memerah, tubuhnya mulai bergetar, wajahnya pun perlahan memucat. Tapi Kinan, apa mungkin dia percaya ucapan Lisa? Dia memang sempat berpikiran jika Lisa lah yang bersamanya saat mabuk di malam itu. Keyakinan itu dia ukir setiap kali mereka berhubungan badan. Namun Kinan juga sudah teracuni oleh Andreas yang dia kira adalah ayah dari bayi itu. Kini, video itu memupuskan semua harapan Kinan. Kinan melepas tangan Lisa dari lengannya perlahan. Lalu dia mundur satu langkah. Satu-satunya tumpuan Lisa saja tidak percaya. Dia mematung dengan tangan yang menggantung. Air matanya mulai luruh. Hatinya hancur. Apa mungkin ada yang percaya padanya di sini? Sepertinya keadaan semakin keruh saat Wira berbicara dengan suara yang bergetar. Apa dia adalah ayah dari bayimu, Lisa? Nyawa Lisa Mahendra seakan hilang begitu saja oleh pertanyaan ayahnya. Telinganya menjadi berdengung, tubuhnya semakin bergetar, air mata semakin menderas. Sungguh tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunduk dan memejamkan matanya. Bayi. Hati Evelyn menculas begitu saja. Dia memandang David yang berdiri di sebelahnya. Sama bingung dan tegang. Kemudian Evelyn beralih pada Kinan dan Lisa bergantian. Jelaskan, Ken, ada apa ini? Suara Evelyn melemah tapi tetap penuh tuntutan penjelasan. Kinan terdiam. Dia melihat Lisa yang kembali mendongak ke arahnya. Terlihat penolakan di mata istrinya. Sampai akhirnya Diana mulai bersuara. Namanya Andreas, dia adalah kekasih Lisa sebelum Lisa menikah dengan Kinan. Dalam sekejap atensi mereka tertuju pada Diana. Tapi tidak untuk Kinan, dia masih menatap Lisa yang semakin terlihat hancur. Tidak mungkin, Lisa sudah lama putus dengan Andreas. Aku tahu betul itu. Kamu jangan memperkeruh suasana, ya. Seru Astrid tidak terima. Dia hendak maju memberi peringatan pada Diana tapi Jason segera menangkan tangan istrinya itu. Bukan melawan, Diana justru memberi sorot sendu. Maaf jika aku salah bicara, aku hanya mengira mereka masih berpacaran. Ken, Evelyn memberi kesempatan pada Kinan untuk berbicara. Bukan Kinan yang menjawab. Tapi Lisa masih berusaha membela diri. Aku memang pernah berpacaran dengan Andreas, tapi video itu tidak seperti yang Mama pikirkan. Aku tidak melakukannya. Lisa, kamu jangan membuat Papa semakin malu. Geram Wira. Lisa pun memutar untuk bisa berhadapan dengan sang ayah. Ayah, aku tidak bohong. Aku tidak pernah berhubungan badan dengan siapapun selain Kinan. Plak. Wira melayangkan tamparan di pipi Lisa. Membuat wanita itu tersungkur ke meja sebelahnya hingga kue ulang tahunnya terjatuh. Andreas sudah menjelaskan semuanya pada ayah tadi siang. Jangan jadikan Kinan sebagai korban untuk bertanggung jawab atas bayimu itu. Ayah. Ini memang bayi Kinan. Sadar Lisa. Sudah ada bukti kamu melakukan hubungan dengan Andreas bukan Kinan. Jadi, bercerailah dengan Kinan dan nikahi Andreas meski kamu tidak mencintainya. Terima kenyataan kalau bayi dalam kandunganmu adalah anak dari Andreas, bukan Kinan. Teriakan Wira membuat dunia yang Lisa pijak runtuh, seruntuh-runtuhnya. Bukan hanya harga dirinya yang hancur, ada yang lebih dari itu. Hatinya hancur. Kepercayaan dari ayahnya telah diambil alih oleh orang lain. Tapi kini bukan hanya ayahnya,
Bahkan kepercayaan semua yang ada di sana pun telah sirna. Hal itu terbukti oleh apa yang Evelyn lontarkan. Benar kata Tuan Wira, Evelyn mengusap air matanya dengan elegan kemudian menegakkan dagunya dan memberi sorot perintah pada Kinan. Kinan, ceraikan Lisa, imbu Evelyn. Terdengar tenang namun syarat akan penekanan dan semakin meluruh lantahkan hati Lisa. Kinan, ceraikan Lisa. Kinan masih berusaha bersikap tenang. Dia melihat Lisa sesaat. Wanita itu hanya berdiri tanpa ada pembelaan diri lagi. Kejutan ulang tahun yang dia siapkan sedemikian rupa hancur berantakan oleh ulah Andreas. Kalau sudah begini harus menyalahkan siapa? Lisa. Wanita yang seharusnya sedang bahagia malam ini. Ya, Kinan sudah berniat meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan memberikan liontin spesial untuknya. Tapi, kondisinya sekarang tidak terkendali. Semua orang emosi. Ini urusan rumah tanggaku. Entah nanti bercerai atau tidak, tak ada yang berhak memberi perintah pada kami, jawab Kinan datar setelah mendiamkan situasi. Tapi Mama tidak sudi memiliki cucu dari orang lain. Sentak Evelyn memberi tatapan tajam pada Lisa. Kalian masih ingat saat aku menyangkal tuduhan Kak Jason? Saat itu kalian bersikeras mengatakan kalau Lisa hamil karena perbuatanku. Bahkan kalian menamparku berulang kali. Saat itu, tentu semua ingat. David, Evelyn dan Jason mereka dulu menamparkan Kinan karena dirasa pria itu berbuat salah. Tapi kini, lalu kini dengan mudah pula kalian memintaku menceraikannya. Imbu Kinan dengan sebuah pertanyaan yang membuat Evelyn merasa bersalah. Dia tertunduk. Tidak menjawab. Saat seperti itu Wira tiba-tiba ambruk di sisi Lisa. Menarik atensi semuanya untuk mendekat dan panik. Ayah! Teriak Lisa, terduduk dan menggoncang ringan tubuh ayahnya. Diana tidak mau kalah, dia mendekat lalu mendorong Lisa hingga adiknya itu terjungkal. Ayah seperti ini karena kamu. Menjauhlah dari kami. Teriak Diana. Dia juga panik melihat ayahnya tidak sadarkan diri. David pun memerintahkan pengawalnya untuk membawa Wira ke mobil. Semua dilakukan dengan cepat karena takut terjadi hal buruk pada Wira. Lisa ikut bergerak mengikuti orang-orang yang membawa Wira pergi dari sana. Tapi Kinan menahan tangan Lisa. Jeff, antar Lisa pulang, titah Kinan membuat Jeff bersiap. Tidak, aku ingin melihat kondisi ayah, tolak Lisa berusaha melepas tangannya dari cengkeraman suaminya. Pulang, jangan memperkeruh suasana. Kinan kini meninggikan intonasi bicaranya pun dengan sorot tajam baru setelahnya Lisa terdiam menurut. Kinan melepas tangan Lisa dan berjalan untuk pergi. Ken, panggil Lisa sebelum suaminya benar-benar menjauh. Kinan pun berbalik menangkap sorot sendu itu. Berikan yang terbaik untuk ayah, pinta Lisa. Kinan hanya mengangguk lalu pergi. Ke rumah sakit internasional, pinta Diana pada Pak Hendro, sang supir yang sedang berpacu dengan waktu membawa Wira. Tidak ke rumah sakit milik Henderson saja. Tanya Kinan mengerutkan keningnya. Diana menggeleng tegas. Selain lebih dekat dari sini, ayah biasa periksa di sana jadi dokter sudah memiliki data riwayat penyakit ayah. Baik. 15 menit perjalanan hingga sampai di rumah sakit internasional yang notabene rumah sakit milik keluarga besar Deon Guinandra. Kinan, aku takut terjadi apa-apa pada ayah. Diana merapatkan tubuhnya dan memeluk Kinan. Saat ini mereka tengah menunggu dokter memeriksa Wira. Kinan membalas pelukan Diana dan membawa kepala wanita itu untuk bersandar di dadanya. Tenanglah, ayah tidak kenapa-kenapa, ucapnya mengusap lembut kepala Diana. Di sana bukan hanya mereka berdua. Evelyn dan David ada di sana. Begitupun Jason juga Astrid.
Mereka melihat bagaimana Diana sedari tadi sengaja mencari perhatian Kinan. Ingin rasanya Evelyn menarik Kinan menjauh, tapi kondisi tidak memungkinkan untuk bertengkar. Cukup lama mereka menunggu sampai pintu ruang pemeriksaan terbuka. Seorang perawat dan satu dokter keluar. Keluarga pasien, panggilnya. Diana dan Kinan pun melepas pelukan lalu mendekat. "Saya anaknya," sahut Diana. "Tuan Wira harus menjalani operasi," ungkap sang dokter tanpa basa-basi. Hal itu tentu tidak terlalu mengagetkan Diana, mengingat jika memang ayahnya harus segera dioperasi sedari beberapa bulan yang lalu. "Jika setuju kami akan memproses tanda tangan persetujuan dan pembayaran administrasi," imbuh dokter itu. "Iya, saya setuju," jawab Diana mengangguk. Seorang perawat yang sedari tadi berdiri di samping dokter itu pun mendekat. "Mari ikut saya. Aku yang akan mengurus administrasi," ucap Kinan sebelum Diana pergi bersama perawat itu untuk melakukan persetujuan operasi. Kinan tanpa ragu datang ke bagian administrasi dan langsung menanyakan pada seorang petugas yang duduk di belakang meja administrasi. "Permisi, saya akan melunasi administrasi pasien atas nama Wira Atmaja Mahendra." "Baik, sebentar, Tuan." Petugas itu dengan cekatan menyiapkan berkas pembayaran baru kemudian dia meletakkan di atas meja depan Kinan. "Ini adalah daftar tagihannya," ucap sang petugas dengan sopan. Kinan mengambil alih lalu membuka 2 lembar kertas berisi daftar tagihan. "Hanya membayar setengah?" tanyanya dengan netra kembali membalik daftar tagihan. Mungkin ada bagian yang tidak dia baca. "Iya, Tuan. Tuan Wira Atmaja sudah terdaftar sebagai pasien di sini yang masuk list operasi jantung. Pembayaran sudah dicicil selama 7 bulan dan sudah mencapai separuh dari biaya operasi yang pernah disepakati antar keluarga pasien dan pihak rumah sakit." Kinan mengerutkan keningnya memberi atensi penuh pada petugas itu. "Siapa yang membayar setiap bulan? Sebentar saya cek." Petugas kembali memainkan jemarinya di atas keyboard dan sesekali menggunakan mouse untuk mencari data yang Kinan inginkan. Kinan menunggu tidak sabar, mengetuk-ngetuk jemarinya di atas meja. "Rekening yang masuk atas nama Lisa Mahendra," ungkap petugas setelah menemukan data pembayaran. Kinan mengangguk canggung kemudian memberikan black card untuk proses pelunasan. Lalu dia kembali memandang total biaya tagihan. 7 bulan bisa membayar sebanyak ini. Itu artinya Lisa hanya menggunakan 15% gajinya untuk pribadi dan sebagian untuk biaya pengobatan, bisik Kinan dalam hati. Ada rasa bersalah terselip karena sempat salah menduga. Dia pun kembali teringat perkataan Diana malam itu. Sedangkan Diana mengatakan kalau Lisa tidak pernah peduli pada kesehatan ayahnya. Apa wanita itu benar-benar memiliki masalah dengan Lisa? Sampai selalu hal buruk yang dia katakan mengenai Lisa. Atau memang dia tidak tahu soal ini? Kinan kembali ke depan ruang tunggu. Tidak ada Diana karena wanita itu sudah masuk ke dalam untuk menemani Wira. "Ma, dan semua sebaiknya pulang. Operasi akan dilakukan besok pagi. Ayah Wira akan menjalani puasa dulu selama 8 jam ke depan," ujar Kinan. Keempat orang itu pun berdiri. "Ya sudah, Mama dan Papa pulang," sahut David. "Untuk masalah kamu dan wanita itu. Itu urusanku, Ma," sela Kinan. Evelyn menghela nafas. "Ya," jawabnya enggan. Kemudian pasangan separuh baya itu pun pergi lebih dulu. Menyisakan Astrid dan Jason yang baru akan berpamitan. "Ken, kamu mau pulang?" tanya Astrid. Kinan melihat ke arah pintu ruang pemeriksaan sejenak, lalu kembali menjatuhkan pandang pada kakak iparnya, "Sepertinya menginap," jawabnya. Astrid pun kini memberi wajah merajuk pada Jason yang berdiri sisinya.
Jason, apa aku boleh menemani Lisa malam ini? Jason terdiam, dia melihat Keenan. Adiknya itu tidak memberi kode jawaban apapun seakan pasrah. Aku ikut. Ada dua wanita hamil dalam satu rumah tapi tidak ada suami mereka satupun. Itu tidak baik, jawab Jason setelahnya. Alih-alih terlonjak gembira, Astrid justru menatap ragu. Tenang, aku tidak akan mengganggu kalian, lanjut Jason mengerti apa yang ada di pikiran Astrid. Benar saja, wanita itu kini baru bisa tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Maaf, Ken. Tapi aku lebih percaya Lisa dibanding kakaknya itu, ucap Astrid dengan sinis. Hush, sudah. Astrid tidak peduli. Dia tetap mengatakannya. Kamu harus hati-hati dengannya, ucap Astrid melirik ke arah pintu pemeriksaan. Dia juga ada main dengan Andreas. Tidak mungkin Andreas bekerja sendiri tadi. Pasti dia ikut membantu. Keenan mengangguk ragu dengan senyuman hambar.